Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman di channel Mantoswito, channel pendidikan pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih yang sudah bergabung dan terima kasih yang baru bergabung. Pada kesempatan tutorial kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai bilangan bulat dengan eksponen bilangan positif. Jadi ini dasar-dasarnya dulu ya teman-teman ya. Untuk tingkatan lebih lanjut insya Allah di tutorial berikutnya. Jadi ini yang baru memulai belajar ini. Jadi pengertiannya apa? Ini ada bilangan bulat dengan eksponen. Eksponen itu sebenarnya pangkat ya. Jadi bilangan pangkat yang positif. Di sini ada sifat-sifat yang harus kita pahami. Minimal ada 6 ini yang harus kita pahami supaya kita mudah dalam belajarnya. Simbol P di sini adalah maksudnya adalah bilangan pokok. A dan B itu sebagai eksponen atau pangkatnya. Biar tidak bingung kita langsung ke sifat-sifatnya. Jadi P yang pertama ya. Jadi PA kali PB itu bisa kita tuliskan P, di sini A plus B. P itu sebagai bilangan pokok, sedangkan A sama B itu sebagai eksponen atau pangkatnya. Jadi misalnya ada bilangan pokok, seumpamanya 2, ini dipangkatkan dengan 3, ini dikali 2, misalnya sini pangkatnya adalah 2, maka ini akan sama dengan, nah teman-teman, bilangan pokoknya kalau sama itu kita tulis P-nya itu kan 2 berarti ya. Ini kita jumlah, ini A, ini B, jadi 3 ditambah 2, berapa? Iya, ini akan ketemu 5. Nah, ini sudah jadi eksponen. Nanti kalau dalam soal misalkan ini tidak ada, biasanya dia dalam bentuk hasil. Makanya 3 pangkat 2 itu berapa? 32 ini. Itu adalah sifat yang pertama yang harus difahami. Sedangkan yang kedua, ini kalau dikali ya, kalau dibagi bagaimana? PA dibagi PB, itu akan sama dengan P, A dikurang B. Nah, saya ambilkan contoh sekarang, misalkan bilangan pokoknya 3. Nah, misalkan 3 pangkat 4, kita bagi dengan 3 pangkat 2, misalnya seperti ini. Ini sama artinya dengan P-nya itu berarti bilangan pokoknya sama 3. Nah, ini A min B. Berarti ini kita kurang kalau bagi ya. Jadi 4 dikurang 2. Berapa itu 4 kurang 2? Ya akan ketemu ya 2. Ya kan? Nah, makanya kalau ditanyakan berapa hasilnya, 3 pangkat 2 ini. Atau bisa juga dijawab dengan 9 kalau dia mintanya dalam bentuk hasil. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, nah ini dalam kurung ada PA, ini dipangkatkan dengan B. Ini bisa kita tuliskan dengan P A kali B. Jadi seumpamanya ada bilangan di sini, taruhlah misalnya sini P-nya adalah 2. 2 misalnya ini pangkatnya adalah 2, di sini misalnya 3. Nah, itu akan sama artinya dengan ini sebenarnya ya. Jadi 2, di sini kalau tulis secara panjangnya ya 2 kali 3 di sini pangkatnya itu dikalikan. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini hasilnya berapa? Ya 2 pangkat. Nah, ini 2 kali 3 berapa? Ya 6, ya kan? 2 kali 3 6. Maka ini hasilnya kalau dihitung 2 pangkat 6 itu akan sama dengan 64 seperti ini. Ini sifat yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Soal yang keempat ini ya teman-teman. Jadi ada P kali Q dipangkatkan B itu sama dengan P pangkat B dikali Q pangkat B. Nah, ini suatu hal yang berbeda. Kalau tadi bilangan pokoknya sama ya. Jadi seumpamanya ini ada angka 2 kali 3. Ini seumpamanya dipangkatkan 2. Berarti ini P-nya 2, Q-nya 3, B-nya 2. Ini teman-teman bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi 2-nya ini, 2 itu artinya pangkat 2. Terus kita kalikan dengan Q. Q-nya berarti 3 ya. Makanya sini 3 pangkat 2. Ini kalau kita bentuknya dasarnya seperti ini. Kalau misalnya ditanya hasilnya ya tinggal kita hitung saja ya. Jadi 2 pangkat 2 tentunya 4. Kalau 3 pangkat 2 tentunya iya 9 ya. Makanya kalau ditanya hasilnya berapa, pasti teman-teman sudah tahu. Kalau 4 kali 9 ya 36 ini. Itu kalau misalnya diminta hasilnya. Ini sifat yang keempat. Kita lanjut yang kelima. Misalnya sini ada P dibagi Q dipangkatkan B, itu akan sama dengan P pangkat B dibagi Q pangkat B. Nah, teman-teman, kalau kita ambil contoh misalkan P-nya di sini taruhlah misalkan 4. Terus Q-nya itu misalkan di sini kita ambil 3. Misalkan ini dipangkatkan 2, seperti itu. Nah, ini akan sama dengan, berarti bisa kita tuliskan P pangkat B itu berarti 4 pangkat 2. Nah, ini dibagi, ini 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 juga ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ditanyakan hasilnya, ya berarti bisa kita kerjakan. 4 pangkat 2 adalah 16, ya kan? Terus kita bagi dengan 3 pangkat 2, ya 9. Nah, hasilnya berapa? Yaitu kalau dilakukan perhitungan bagian, ya akan ketemu 1, 7 per 9. Nah, ini kalau pecahan. Itu ya teman-teman ya. Untuk sifat yang keenam, yang terakhir, itu P pangkat 0. Nah, P pangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Ini berapapun bilangannya, bilangan pokoknya. Ini mau misalkan 125 umpamanya, itu kalau dipangkatkan 0, ya, itu pasti hasilnya adalah 1. Jadi ini berapapun angkanya ya, itu kalau dipangkatkan 0 adalah hasilnya
1. Baik teman-teman ya, ini tutorial awal. Mudah-mudahan ini bisa memberikan dasar untuk pembelajaran eksponen yang lebih lanjut nanti. Ada kekurangan, itu murni dari saya. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.